Nah, tema saya hari ini Bapak Ibu, keselamatan dari Kristus harus dipertanggungjawabkan. Kita lihat Filipi 2 ayat 12. Kita baca ayat ini. Filipi 2 ayat 12. Kita baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dia bilang begini, kamu itu jemaat yang sudah taat. Tapi tetap kerjakanlah keselamatanmu. Bukan kerjakan keselamatan dengan biasa-biasa saja, tapi ada kata dengan takut dan gentar. Bisa enggak terjadi hari ini kita terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan, tapi besok kita terhilang? Bisa? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini tema saya bukan saja keselamatan itu dikerjakan, tapi dipertanggungjawabkan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita mau lihat dulu, saya flashback kembali ke belakang ya Bapak Ibu, ke depan, ke sebelumnya. Kita lihat waktu nenek moyang kita ada di Mesir. Mereka diperbudak di sana selama berapa tahun? 400 tahun. Di bawah kekuatan Firaun. Firaun itu berbicara tentang kuasa, kekuatan dunia. Ya. Mereka ditekan, mereka ditindas, mereka disuruh kerja paksa, mereka dianiaya, benar gak sih? Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-filmnya, ya. Mereka ada di bawah perbudakan yang sangat-sangat dahsyat. Tapi ada satu kekuatan yang sangat super besar juga, yaitu kekuatan Tuhan sendiri. Karena ternyata Tuhan juga, kita lihat dulu Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Kita lihat bahwa di balik kekuatan Firaun, kuasa dunia ini, Tuhan juga ternyata memperhatikan mereka. Kita lihat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan apa? Sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita lihat ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yaitu ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, Hewi, dan orang Yebus. Di dalam ayat Keluaran tadi, dikatakan yang pertama tadi, Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatku. Kemudian dia memperhatikan ya, kemudian yang berikut dia mendengar seruan mereka. Jadi dia bukan perhatikan saja, tapi dia mendengar. Lalu kemudian di ayat 8 dia bilang apa? Dan aku turun kepada mereka. Wow, untuk apa? Untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Dan bukan sampai di situ saja. Dan dia membawa mereka ke satu negeri yang luas, yang penuh dengan susu dan madunya. Pertanyaannya, kok lama sekali Tuhan turun? 400 tahun. Nah,
Waktu saya lihat Google Map, Bapak Ibu, jarak dari Mesir ke Kanaan itu berapa lama perjalanan? 25 hari jalan kaki. Tapi kita lihat, kenapa mereka bisa muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Jadi untuk kasih keluar orang Israel dari Mesir, sebenarnya butuh hanya 25 hari jalan kaki. Tapi untuk kasih keluar Mesir dari hati orang Israel, 40 tahun. Lama enggak? Lama banget. Kenapa begitu? Karena Tuhan berurusan dengan apa? Hati. Bapak Ibu, waktu Tuhan turun untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan, sebenarnya itu keselamatan yang mereka terima. Tapi dalam perjalanan, padahal Tuhan sudah janji, aku akan bersama kamu. Kamu akan kubawa ke satu negeri yang begini. Tapi sepanjang jalan, mereka apa? Memberontak. Bersungut-sungut, marah, komplain sepanjang hari. Minta roti, minta daging, minta air, semua terpenuhi. Tapi sepanjang jalan hidup mereka tetap ngomel. Tuhan berurusan dengan apa? Hati. Kita juga kadang-kadang begitu ya. Ada saja. Benar enggak? Bapak Ibu pernah kekurangan makanan di rumah? Menurut saya enggak deh. Makan kalau saya lihat dari wajah-wajah ini, pasti makan lebih dari 4 kali sehari. Pagi, setengah, siang, sore, malam. Bisa yo, bisa kan? Betul nggak Pak Roni? Bisa. Tapi pernah terjadi nggak bahwa kita juga masih tetap ngomel, bersungut-sungut. Bapak Ibu, harusnya cuma 25 hari. Tapi 40 tahun mereka muter-muter di sana. Jadi kalau kita ada dalam masalah, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam padang gurun, apapun masalah, bersyukurlah setiap hari. Betul gak? Bersyukur, bersyukur. Kemarin Ibu Leni bilang, kalau kekhawatiran datang, bersyukur. Lihat, burung-burung di udara, benar gak sih? Itu sama dengan saya Bu Leni. Di depan rumah kami itu taman. Ada pohon-pohon, ada burung-burung juga banyak di sana. Saya pagi-pagi habis doa pasti saya berdiri di depan situ, saya bilang, wow Tuhan, burung saja. Paula perhatikan, burung saja aku pelihara tuh. Kamu pernah lihat burung jatuh karena sakit kepala atau karena lapar? Tidak pernah. Apalagi kamu. Aku pelihara. Jadi jangan khawatir tentang hidup ini. Benar Bapak Ibu? Kalau lihat orang Israel ngomel-ngomel setiap hari, ini kan soal makan minum sebenarnya. Betul? Padahal mana itu tiap pagi turun loh. Tiap pagi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Walaupun Tuhan selamatkan mereka, tapi Alkitab mencatat mereka yang keluar dari Mesir mati semuanya. Hanya generasi yang lahir di padang gurun, di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb masuk ke sana. Artinya apa? Keselamatan kita terima. Tapi apakah kita selamat sampai di tujuan? Itu yang harus kita perhatikan. Benar ya, hari-hari ini beberapa teman saya juga meninggal dunia ya. Bahkan ada di usia yang masih 50 tahun meninggal. Dengan sangat tiba-tiba, serangan jantung lah, kanker lah, stroke lah. Itu masih muda-muda Bapak Ibu. Jadi betapa hidup ini singkat sekali, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi yang besok. Sementara keselamatan yang saudara dan saya terima itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan saja dikerjakan, tapi dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Tuhan face to face. Benar? Jadi itu cerita pertama tentang nenek moyang. Yang kedua, kita lihat kisah. Pada waktu Om Adam dan Tante Eve jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan bilang begini, manusia
hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Roma 6 ayat 23 bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan tuh pengen supaya kita tuh betul-betul hidup dalam kasih karunia-Nya sampai selama-lamanya masuk bersama dengan Dia di rumah Bapaknya yang Dia sudah siapkan untuk saudara. Tergantung saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu. Hati-hati loh. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Ini tema Tuhan kasih untuk saya menjelang malam beberapa hari kemarin, 2 hari lalu. Saya bilang, dipertanggungjawabkan ya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya saudara dan saya selamat sampai di mana? Tujuan. Sampai di destininya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu pemberian Tuhan. Keselamatan itu inisiatif Tuhan untuk turun dan menyelamatkan saudara dan saya. Dia menyelamatkan kita, Kristus datang ke dunia. Dia menyelamatkan kita bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Amin Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita menerima keselamatan, kita tidak hidup lagi di bawah roh perbudakan yang membuat kita takut. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Saya baca dengan cepat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi pada waktu kita menerima keselamatan, betul? Kita itu bukan lagi hidup di bawah perbudakan. Kita disebut anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Bahkan bukan itu saja, kita juga disebut ahli waris. Kita berhak mewarisi semua apa yang Bapa kita punya. Katakan amin. Saudara rindu itu? Rindu. Rindukan itu, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi semua janji-janji Tuhan itu saudara dan saya sudah menerimanya. Tuhan kasih untuk kita sebagai anugerah, sebagai pemberian untuk kita. Jadi kita pada waktu menerima itu, kita juga adalah milik Tuhan. Kita bukan lagi milik kita yang mau seenaknya dengan hidup ini. Karena kita sudah dibayar lunas dengan darahnya. Betul Bapak Ibu? Jadi pada waktu kita bilang kita terima janji-janji Tuhan. Pada waktu kita bilang Tuhan aku percaya, aku beriman. Dan aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Tuhan yang mati untukku. Saudara, saya mau bilang gini. Kenapa saya pakai kata bertanggung jawab atau pertanggungjawaban? Kalau berbicara tentang janji, berbicara tentang perikatan, berbicara tentang pertanggungjawaban, ini istilah-istilah hukum Bapak Ibu. Ya. Ini mengikat. Ya.
Dan kalau bicara tentang ikatan, perikatan, perjanjian, itu yang pertama Tuhan buat janji bukan dengan kita yang masih anak-anak, tapi yang sudah dewasa. Sebuah perjanjian dibuat itu untuk orang yang sudah dewasa. Orang yang sehat jasmani dan rohani, bukan orang gila atau setengah gila. Tuhan gak buat perjanjian dengan orang yang setengah gila. Saudara dan saya buat perjanjian secara hukum misalnya, kita tidak akan buat perjanjian dengan orang-orang yang tidak mengerti hak dan kewajiban. Orang-orang yang tidak boleh ada di bawah tekanan seseorang. Pada waktu sebuah perjanjian atau perikatan dibuat, pada waktu saya terima satu tanggung jawab, artinya saya sadar bahwa saya akan bertanggung jawab untuk semua yang saya terima atau yang saya tanda tangan. Jadi pada waktu saudara dan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan bukan kita percaya saja, tapi mengaku dengan mulut. Pada waktu ada pengakuan itu tertulis. Jadi pada waktu kita bilang, saya terima, saya percaya, itu dicatat loh. Makanya nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Keren banget. Betul ya? Jadi perjanjian itu dibuat, sebuah pertanggungjawaban itu dilakukan oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang sadar, dia tahu hak dan kewajibannya. Dia dewasa, dia tidak dibawa tekanan atau paksaan. Dia melakukannya dengan memang aku mau. Aku sadar, resikonya juga ada. Kalau bicara tentang pertanggungjawaban, bicara tentang perikatan, bicara tentang perjanjian, kalau kita lewat, itu pasti ada sanksinya. Benar ya? Jadi Bapak Ibu, tadi Yohanes 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pada waktu kita bilang, Tuhan aku terima Engkau, kan kita mengaku dengan mulut. Saya ulangi, itu tercatat. Sebuah pengakuan. Nah, sebuah pengakuan yang ditulis. Sedikit tentang pertanggungjawaban. Saya Bapak Ibu, saya dulu latar belakang saya bekerja di Bank Indonesia ya Bapak Ibu. Saya pernah ada di seksi akunting juga. Seksinya round. Tapi waktu di seksi akunting itu, saya ingat kalau akhir tahun, kita itu lembur sampai pagi. Ya, bisa sampai pagi. Hanya selisih Rp1 saja. Harus cari sampai ketemu. Bayangkan harus cari dari Januari sampai Desember. Suami saya itu Pak Roland tuh tidur di kantor sampai pagi. Karena dia jemput saya, kita enggak pulang-pulang, tidur di sana. Kenapa sampai pagi itu? Karena ada selisih Rp1 saja. Harus cari sampai dapat. Kenapa demikian? Karena uang itu bukan uang kita. Itu uang negara. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksudnya pertanggungan jawab. Harus cari. Semua program ini uangnya berapa? Ini uangnya berapa? Cari sampai harus klop. Bagaimana kalau tidak ketemu? Harus ketemu. Jadi Bapak Ibu, pertanggungjawaban itu kita lakukan karena memang kita terikat tadi. Betul? Kita terikat di awal. Saya bertanggung jawab dengan keselamatan karena saya juga terikat. Pada waktu saya terima Tuhan Yesus, dia menjadi Bapakku, aku menjadi anaknya. Benar gak sih? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang sulit dan gelap. Beberapa kali saya kalau doa pagi selalu Tuhan ajar tentang berdoa dan berjagalah. Tapi dalam 2-3 minggu terakhir ini Tuhan sedang bawa saya ke beberapa benua Bapak Ibu. Kalau mau jangkau dunia harus lewat doa, betul? Bapak Ibu mau menjangkau benua, Bapak Ibu harus berdoa untuk benua. Bapak Ibu mau menjangkau Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Jadi saya beberapa minggu ini setiap pagi itu Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia,
Dan ada satu lagi yang namanya Antartika. Di dalam Asia itu ada apa? Ada Irak, ada Turki, ada Palestina, begitu ya. Nah itu saya sedang doakan itu. Saya juga tidak tahu ini untuk apa. Indonesia semuanya, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera. Doa aja. Bapak Ibu, kalau kita belum pergi untuk menginjili, mulailah dengan apa? Doa. Saya beberapa minggu lalu, saya ada sharing di doa pagi, mujizat pagi, saya berbicara tentang doa yang berbahaya. Ada yang tanya, Mem, doa yang berbahaya ini maksudnya kepada siapa? Yang pasti berbahaya kepada musuh. Doa berbahaya tuh gimana? Ya. Jadi doa berbahaya itu kalau ada doa berbahaya berarti ada doa yang tidak berbahaya alias biasa-biasa saja. Tuhan berkati aku, terima kasih ya untuk keselamatan. Tuhan jaga anakku, Tuhan berkati pekerjaanku. Itu biasa-biasa saja. Tapi doa yang berbahaya itu seperti Daud bilang begini. Ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Lihatlah jalan-jalanku apakah aku serong. Itu doa-doa yang sangat radikal. Coba saudara berani bilang, Tuhan ujilah aku. Terus ujian datang, ketakutan enggak? Aduh jangan-jangan saya bilang ujilah aku, tahu-tahu nanti apa yang terjadi. Banyak orang Kristen sangat-sangat takut untuk melakukan doa-doa berbahaya ini. Masih main di zona nyaman dan aman. Tapi saya mau bilang gini, hari-hari ini mari keluar dari zona nyamannya. Mulai berani berdoa, Tuhan lihatlah aku. Sebenarnya Daud lagi minta Tuhan mengupgrade hidupnya. Merenovasi kalau memang ada bagian-bagian yang rusak, Tuhan perbaiki. Itu doa-doa yang berani, doa-doa yang berbahaya. Dan salah satu contoh juga ketika ada masalah, ada padang gurun, tidak ada uang, saldo ATM nihil. Tapi bisa bilang begini, Tuhan dangke ya. Engkau tetap memelihara aku. Itu doa berbahaya. Jadi jangan pas ada masalah terus, Tuhan nih kenapa ya Tuhan, Tuhan. Marah lagi, komplain lagi. Tapi harus belajar untuk bilang, Tuhan terima kasih. Bisa enggak Bapak Ibu? Ini semua tegang-tegang kenapa ya? Coba bergerak sedikit dulu, jangan sampai saya suruh berdiri nih. Jadi harus berani untuk bilang Tuhan uji dan lihatlah aku. Betul? Kenapa? Karena Tuhan itu kudus dan tidak mungkin dia akan berteman atau bersanding dengan kita yang, saya tidak bilang kudis ya, tapi dengan hidup kita, karakter kita yang tidak berubah-berubah. Itu. Jadi mari berani untuk mengatakan Tuhan ini aku, kalau aku ada salah, Tuhan lihatlah aku ya, jangan tinggalkan aku sampai masuk jurang sana. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah kalau berdoa untuk doa-doa yang berbahaya atau doa-doa yang berani itu, artinya kita minta supaya ada karakter kita, kehidupan kita yang diubahkan Tuhan. Sebenarnya itu intinya. Dan dalam persoalan apapun, belajar untuk tetap bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus cintai, jadi Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya dengan apa? Darahnya. Dia memberikan tubuhnya untuk saudara dan saya. Nah, karena hari ini kita bicara tentang keselamatan dari Kristus yang harus dipertanggungjawabkan, saya mau bilang untuk Bapak Ibu begini, bahwa pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, itu dengan tubuhnya yang dia berikan. Nah, hari ini saya akan dengan cepat memperlihatkan untuk Bapak Ibu bahwa, gini, kita juga diminta untuk bisa mengasihi Tuhan itu. Yang pertama, firman Tuhan bilang bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di mana tuh? Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah pertama dari 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung ukiran atau yang menyerupainya. Jangan menyembah kepada yang lain. Aku yang harus diprioritas. Aku yang utama. Aku yang kamu harus cari pertama. Ada masalah jangan cari orang dulu. Cari aku dulu. Tuhan akan bicara untuk orang-orang untuk menolong Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan ini, saya mau bagi begini. Yang pertama, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya dan dia memberikan hidupnya, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Nanti yang kedua mengasihi sesama. Jadi kalau mengasihi Tuhan jangan ada padamu. Jadi dia harus yang pertama dan yang utama. Karena Tuhan kita itu ternyata Tuhan yang cemburu Bapak Ibu. Ya. Dan bagaimana implementasi atau pertanggungjawaban kasih kepada Tuhan ini atau kepada Allah ini. Yang pertama harus ada korban diri pribadi. Ya. Roma 12 ayat 1 bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi tanda kita implementasinya bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Tuhan bilang apa? Serahkan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Kasih uang boleh, kasih harta boleh, tapi hidupmu, tubuhmu. Jadi kita harus jaga apa? Jaga tubuh kita. Amin. Jangan dirusakkan. Karena firman Tuhan bilang kalau kita merusakkan tubuh, Tuhan akan merusakkan kita. Hari-hari ini kita lihat dunia kosmetik paling laku. Dunia kesehatan paling laku, betul? Karena semua orang pengen glowing. Saya juga pengen glowing. Benar gak sih? Saya pengen langsing. Bapak Ibu pengen langsing? Saya dulu 78 kilo ya. Sekarang saya 60 kilo dan tetap stabil. Karena apa? Jaga. Nah, jaga ya. Jadi kita lagi mendandani tubuh kita supaya kita kelihatan glowing, ibu-ibu. Ramping, makan makanan yang harus sehat, bapak-bapak juga. Tapi yang Tuhan cari adalah inner beauty. Hati yang glowing, hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau jaga tubuh gak apa-apa, memang harus dirawat kok. Jangan sakit-sakitan. Karena memang tubuh kita adalah rumah bait Allah. Dan Allah mau tinggal di dalam kita. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mau kita serahkan hidup kita sebagai persembahan. Tanda yang kedua bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ini. Persembahkan apa yang berharga yang kita punya. Contoh, pada waktu Abraham, Tuhan minta siapa untuk dipersembahkan? Tuhan minta siapa? Ishak. Kenapa Tuhan tidak minta Ismail? Kan anaknya juga. Kenapa Tuhan tidak minta Abraham untuk kasih serahkan Ismail, tapi Ishak? Karena apa? Karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Kejadian 22 ayat 1 bilang begini. Tuhan bilang untuk Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan dipersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran yang disebut keturunanmu berasal dari Ishak. Lagi-lagi Tuhan berurusan dengan siapa? Hati Abraham. Jadi tanda bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan adalah Tuhan juga minta supaya kita mempersembahkan apa yang kadang-kadang menjadi prioritas atau apa yang kita cintai atau apa yang kita sukai. Bisa loh, bisa. Saya ingat dulu Pak Luther pernah bicara juga bahwa pernah waktu pembangunan gereja dan uang lari, uang hilang ya, sempat stop. Tuhan bilang, apa yang kamu punya? Yang kamu mau lakukan? Kan akhirnya waktu itu Pak Luther bicara, apa ya? Ternyata apa? Rumahnya. Jual.
Tapi apakah jadi dijual? Tidak. Waktu Abraham membawa Ishak, saya nonton filmnya kemarin. He's my son ya. His only son. Saya nonton. Saya bisa membayangkan Abraham itu waktu jalan dengan Ishak. Lalu Ishak bilang, Bapak ada kayu bakar, ada api, di mana anak domba? Tapi Abraham bilang, Bapak akan menyediakan. Abraham dipotong atau tidak? Dipersembahkan atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena Tuhan menyediakan domba. Amin. Wow, jadi Tuhan cuman uji hati. Jadi hati kita nih, benar-benar ya. Beberapa kali khotbah Pak Luther hari-hari ini juga tentang ilmu hati. Ya, hati. Tuhan lagi berurusan dengan hati saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga nih, bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bukti yang berikut adalah jadilah pelaku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, jadilah pelaku. Tuhan bilang apa? Lakukan. Tuhan suruh berdamai? Berdamailah. Tuhan suruh pergi memberitakan Injil? Pergilah. Tuhan suruh baca Alkitab? Bacalah. Tuhan suruh berdoa untuk seseorang? Lakukanlah. Itu sebagai bukti bahwa saudara dan saya bukan pendusta. Amin. Tapi kita adalah pelaku. Itu yang Tuhan mau. Jadi itu yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Yang kedua, ini waktunya berapa menit lagi ya, Charity. Yang berikut, yang kedua nih ya. Kasihilah sesamamu manusia. Bukti bahwa saudara dan saya mengasihi sesama manusia, yang pertama harus berdamai dulu. Bapak Ibu dengar ini baik-baik ya. Kita, firman Tuhan bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mengasihi diri kita. Kok bisa? Mengasihi diri bukan berarti kalau ada makanan makan sendiri, sing bage-bage orang Ambon bilang. Ya. Kalau dapat apapun, dia habiskan sendiri. Itu bukan yang dimaksud yang mengasihi diri. Tetapi yang mengasihi diri sendiri di sini adalah gini. Dia menerima dirinya apa adanya. Oke? Kok saya hitam ya? Ada yang bilang, kok saya nih putih ya? Yang hitam mulai beli krem untuk pemutih. Betul? Jalan di panas harus pakai payung karena takut hitam kulitnya rusak. Yang putih, kenapa ya saya kok putih sekali? Dia harus berjemur di bawah matahari supaya kulitnya coklat. Benar? Teman saya, dia harus beli foundation warna coklat tua untuk pakai setiap hari pada seluruh tubuhnya. Karena dia pengen tubuhnya berwarna coklat. Wow. Jadi yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Yang hidung pesek pengen mancung. Operasi sana, operasi sini. Benar gak sih? Yang kaya pengen tambah kaya. Yang miskin juga pengen untuk menjadi kaya. Dan yang paling berbahaya adalah begini. Kalau kita bilang begini, aduh kenapa ya saya lahir dari keluarga yang miskin dan susah. Kenapa ya orang tua saya tuh kok miskin sekali ya. Kenapa papa saya kok begini ya, begini ya. Itu bukti, di sini ada nggak yang model kayak gitu? Masih tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Kenapa ya saya buta? Kenapa ya saya pincang? Ada nggak di sini? Tidak ada. Amin. Oke, kalau tidak ada puji Tuhan. Tapi di luar sana ada. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita belum bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang belum berdamai, yang belum bisa menerima dirinya apa adanya, bilang Tuhan saya minta ampun. Ya, saya minta ampun karena saya sudah komplain.
Tuhan. Ya, berdamailah dengan diri sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu tampilkan dengan cepat ya, dengan cepat. Ini sudah hampir selesai. Yesaya 45 ayat 9 bilang begini, kalau kita yang suka komplain, yang tidak bisa menerima diri kita apa adanya, lihat, dengar ayat ini baik-baik. Ayat 9 bilang begini, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi kalau kita tidak bisa menerima diri kita sedang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dan dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ayat 10, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Jangan komplain lagi. Terima dirimu apa adanya. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah karena kita diciptakan seperti ini. Musa seorang nabi besar, dia juga pernah bilang apa? Aku enggak pandai, lidahku enggak bisa bicara. Tapi akhirnya Tuhan bilang begini, kamu bisa melakukannya, ada saudaramu. Ada ayatnya Bapak Ibu, jadi kita jangan komplain. Yang berikut, bukti bahwa saudara mengasihi sesama. Bukti bahwa kita mengasihi orang lain. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang baik untuk kita, lakukanlah lebih dulu untuk mereka. Amin. Jadi bukti bahwa saudara juga bisa mengasihi sesama, buktinya adalah lakukan sesuatu yang Bapak Ibu juga ingin orang lain melakukannya untuk kita. Wow, keren banget Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar untuk tetap bisa mengasihi. Ada orang bilang begini, ini zaman susah. Saya mau mengasihi orang lain, saya sendiri ada susah. Tapi Tuhan mengajar kita hari-hari ini untuk tetap bisa mengasihi. Ada satu iklan di penerbangan, waktu seorang ibu mau ambil barangnya di bagasi, dia enggak bisa. Ada seseorang laki-laki yang menolong dia. Terima kasih ya bang, kamu sudah membantu saya. Abangnya bilang, saya senang melakukannya ibu. Dan keluar dari sana, bapak ini, laki-laki ini, dia turun ke bawah, barang-barangnya juga ternyata banyak sekali. Dan tiba-tiba ada orang yang datang bilang gini, mari saya bantu. Oh terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari-hari ini? Hari-hari ini pun Tuhan bisa mengirimkan orang-orang untuk melakukannya bagi saudara saya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Ya, jadi jangan takut untuk tetap berbuat baik di dalam masa-masa yang sulit. Amin. Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan cintai. Ada banyak sekali sebenarnya cerita ini, tapi waktunya. Dan ada di sini bagaimana juga Tuhan berbicara dengan seorang Farisi yang dia bilang, siapa sesamaku manusia itu? Siapakah sesamaku? Ada ceritanya ya Bapak Ibu. Siapakah sesamaku itu? Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang itu. Seorang laki-laki yang turun dari Yerusalem ke Yeriho, lalu dia dipukul. Benar Bapak Ibu ingat ceritanya? Dia dipukul, dia ditinggalkan di jalan, lalu datanglah seorang Lewi lewat di seberang jalan, dia tidak tolong orang ini. Benar? Lewat lagi seorang Farisi, dia lihat orang ini jatuh tapi dia putar jalan, dia tidak tolong orang ini. Dan akhirnya seorang Samaria datang, dan seorang Samaria ini membawa dia, membalut lukanya, membawa dia di penginapan, bayar 2 dinar dan bilang, kamu tolong ya rawat dia. Nanti kalau ada kekurangan, saya akan kembali untuk menolong orang ini. Siapa sesama manusia dari cerita atau dari 3 orang ini? Jawabannya adalah orang Samaria. Orang-orang yang perlu ditolong saat ini sangat amat banyak Bapak Ibu. Jangan sampai kita lihat mereka, kita putar balik. Tapi mari kita datangi dan kita tolong mereka. Tidak selamanya kita menolong orang itu dengan harus kasih uang. Kalau punya uang, puji Tuhan. Tapi kalau tidak punya uang, kita bisa berdoa untuk mereka. Betul?
Di rumah kami dulu saya ingat waktu saya masih bekerja, suami saya masih bekerja Bapak Ibu. Pagi-pagi kita masih tidur, orang sudah datang di depan rumah. Sore pulang kantor, orang sudah tunggu di depan rumah. Orang cari di kantor, non-stop. Wow. Kadang-kadang mereka jalan-jalan kemana, mau pulang datang minta ongkos. Mau ini, mau ini. Saya sampai kadang-kadang suami bilang gini, pernah kita pulang ada banyak orang. Dia bilang ini suamiku bilang begini. Kayaknya kita jangan pulang dulu deh. Karena pasti kita harus tolong mereka. Tampang model kita ini kalau bilang gak bisa tolong orang, mana orang percaya. Adakah di sini? Orang lihat model ini, masa Ibu Leni gak bisa tolong saya? Benar? Tampan-tampan kita ini kalau orang datang, orang tidak akan percaya kalau kita bilang kita gak punya. Betul? Tapi ternyata bukan selamanya kita kasih uang. Jadi waktu saya masuk, saya bilang ayo mari sini. Ibu bagaimana? Saya begini, oke Ibu saya doa untuk Ibu. Oh Ibu butuh beras. Oke Ibu saya kebetulan gak ada uang, saya kasih beras. Ibu saya gak ada uang, saya kasih baju ya. Ibu begini ya, Ibu saya doakan Ibu ya. Pak saya begini ya. Nah ini hal-hal yang real Bapak Ibu. Ya, jadi selamanya orang-orang yang datang pada kita itu tidak selamanya juga atau ketemu di jalan. Jangan balik belakang dari mereka. Karena apa? Kita juga tidak pernah tahu kalau memang mereka itu betul-betul lagi susah. Kalaupun tidak bisa kasih apa-apa, kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya percaya doa-doa seperti itu akan menolong mereka. Amin. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena pada satu waktu nanti Tuhan akan berhadapan muka dengan kita. Amin. Ada satu cerita yang ini betul-betul paling terakhir. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku. Pada waktu aku di penjara, kamu menolong aku. Lalu mereka bilang bagaimana? Kapan kami lihat engkau? Dan di dalam, ini apa nih? Firman Tuhan di dalam Matius 25 ini ayat 31, 32 dan sampai dengan ayat yang ke-40, kita lihat ayat yang ke-40 dengan cepat. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Dan ia akan berkata kepada mereka, mari dan bersama-sama dengan aku. Tapi untuk mereka yang tidak pernah bisa melakukan kasih itu, Tuhan berkata begini, enyahlah kamu. Wow, enyahlah kamu. Kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang di sekitar kita, mari jangan biarkan mereka. Tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi sampai kepada musuh-musuh kita. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap terlibat dalam komunitas seperti ini, tetap pergi untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Amin. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Mari tim musik, saya panggil teman-teman pemusik untuk hadir ke sini. Kita angkat satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya, mari kita nyanyi lagu ini.
Renungkan kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Dan mari ambil keputusan untuk kita bisa melakukannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, renungkan kasih Tuhan. Katakan untuk Tuhan bahwa kalau selama ini ternyata aku belum berdamai dengan diriku. Aku masih banyak bersungut-sungut. Masih banyak memberontak terhadap Tuhan. Aku tidak setia. Minta kasih Tuhan memenuhi hidupku. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan mengajar setiap kami, akan menuntun setiap kami, akan memberikan pengertian-pengertian baru yang lebih lagi, supaya kami tetap melangkah, kami tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk kami. Dan kami ingat bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk dikerjakan, tapi akan dipertanggungjawabkan ketika Tuhan datang kembali. Kami rindu supaya setiap kami yang ada di sini tidak ada satupun yang terhilang dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, perlindungan sempurna untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Pakai kami, utus kami Tuhan untuk pergi kepada dunia yang dimulai dari dalam rumah, tetangga, di sekolah, di kantor, di tempat-tempat di mana Tuhan taruh kami, supaya kami tidak malu untuk memberitakan tentang Tuhan yang mati untuk kami. Utus kami, anak-anak-Mu di sini, supaya apa yang kami dengar, kami tidak makan sendiri,
Kami tidak simpan sendiri, tapi kami terus berbagi kasih dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Aku percaya perlindungan Tuhan sempurna untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Apapun yang Bapak Ibu doakan, ingat ini, Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang kamu minta. Tetap belajar percaya pada Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit, Tuhan akan memperlihatkan kebesarannya, kemuliaannya. Ketika kami berteriak pada Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, aku turun untuk kamu. Dan ketika Tuhan turun, maka Tuhan akan menolong, menyelesaikan apapun persoalan hidup saudara dan saya. Jangan pernah khawatir tentang hidup ini, pandang Tuhan. Karena Ia sangat dekat dengan saudara dan saya, yaitu hanya sejauh doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan berkati. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan namamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi. Tuhan akan berkati.